Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman, dimanapun Anda berada. Malam ini apa ya? Saya ada hal yang menarik yang saya sampaikan karena setiap saya baca kolom komentar, banyak banget respon-respon positif, tanggapan-tanggapan positif dari teman-teman semua terkait konten yang kami buat. Nah, ada satu pembahasan yang mungkin relate dengan kolom komentar dari sahabat Kang Jeffman, namanya siapa ya? Coba lihat. Ini dari Saraswati, RW7RX. Ini pertanyaannya gini, teman-teman. Kang Jeffman, aku sekarang kerja jauh. Rumahku sering kosong karena suami pulang cuma seminggu sekali. Karena sering mendengar Juna Risa tentang rumah kosong, aku jadi khawatir nih Kang dengan kondisi rumahku. Gimana cara untuk menghindari rumah agar tidak menjadi tempat persinggahan makhluk astral? Nah, ini sebuah pertanyaan yang mungkin akan kita bahas malam hari ini terkait rumah angker atau rumah yang akan menjadi sarang hantu atau rumah yang ada hantunya. Macam-macam lah ya mungkin judulnya. Nanti yang tepat adalah gimana caranya biar rumah kita itu ditinggali lama tapi tidak jadi sarang hantu, itu kan ya. Nah, dari pengalaman saya meruat rumah, ya mungkin bisa dibilang hampir sebagian besar ruatan rumah ya karena memang rumahnya dihantui atau dihuni oleh sosok yang merasa itu adalah tempat dia juga gitu. Akhirnya sering ada gesekan-gesekan benda bergerak lah, suara ketawa lah, nangis lah, bahkan yang paling mengerikan adalah dia sampai menampakkan wujudnya di depan kita. Kadang ada dari sudut mata, sebelah sini, ada yang langsung. Nah teman-teman, kalau rumah itu identik sebuah tempat untuk bernaung. Betul nggak? Bernaung, tempat untuk tinggal, tempat yang nyaman. Kalau sudah masuk ke dalam rumah, orang lain bisa lihat nggak? Nggak ya. Orang lain kan nggak bisa ngelihat ya, tembus pandang lah. Ketika sudah masuk dalam rumah, di dalam rumah itu kan ada kotak-kotak, ada kamar mandi dan segala macam, ya kan? Artinya ini sebuah tempat yang memang nyaman banget untuk bersembunyi atau nyaman banget untuk istirahat. Makhluk manusia dan bangsa jin itu paling senang atau mereka berlomba untuk cari tempat seperti itu. Apalagi bangsa jin yang tinggalnya di pohon, aduh, privasi saya ini kayaknya kurang nyaman nih kalau di pohon. Suatu saat mungkin bisa ditebang, bisa dijamah manusia. Tapi kalau dia tinggal ke dalam rumah yang jarang dihuni oleh manusia, mereka merasa akan ada tempat atau sarang baru untuk mereka memanggil teman-temannya, bahkan bisa berkembang biak di situ. Nah, malam hari ini juga kita akan bahas tentang rumah yang berpotensi menjadi sarang hantu. Nah, sebelum itu, jangan lupa teman-teman, biar konten ini semakin berkembang, jangan lupa klik subscribe dan komen juga, karena aktivitas tiga hal tersebut yang dilakukan oleh teman-teman semua bisa membantu mengembangkan konten ini. Nah, yang pertama, ketika kita meninggalkan rumah, kita pasti akan meninggalkan barang-barang juga ya. Ada di situ ada elemen kayunya, di situ ada kasurnya, di situ ada besi dan segala macamnya kita tinggalkan. Nah, bangsa jin itu pertama akan lewat dulu. Dia tidak akan tinggal. Dia lewat, ketika dia lewat, dia akan mencium hawa manusia enggak? Hawa manusia itu akan terasa sampai 10-20 meter ke depan. Jaraknya antara dia. Ketika kita jalan 10 meter dari kita itu, bangsa jin itu sudah was-was, sudah waspada, bahkan ada yang menghindar. Nah, kalau rumah tidak dihuni selama 7 hari, artinya bangsa jin yang saat tadinya seliweran, lewat, merasa aman, akhirnya dia diam. Dia diam biasanya 1 detik di tengah atau nggak di kamar mandi. Ketika di kamar mandi tidak ada interaksi, wah ini rumah cocok nih buat sarang. Menurut dia, kata dia seperti itu. Akhirnya lama-kelamaan,
jin ini akan tinggal dan bersarang. Sarangnya seperti apa? Dia bisa di sarang laba-laba ya, nempel di sarang laba-laba. Dia bisa juga di bawah-bawah kasur. Dia bisa juga di pojok-pojokan, ada dinding-dinding yang bolong-bolong kecil tuh. Nah, bisa masuk ke dalam itu. Dan dia juga bisa tinggal di atas atap para ya. Atap di asbes. Apa sih namanya itu? Pokoknya begitulah di atas atap rumah. Dia bisa tinggal di situ di kayu-kayunya itu. Nah, teman-teman yang meninggalkan rumah lebih dari 7 hari, saran saya, kalau kasurnya bisa dilipat, mending dilipat. Kasurnya bisa diangkat, mending diangkat. Jadi jangan biarkan tergeletak seperti itu, terlentang melebihi dari 7 hari. Karena biasanya jin itu akan mendiami atau akan tidur di kasur tersebut. Ini yang pernah kejadian sama kakak saya. Saat itu saya ingat banget, satu keluarga liburan keluar kota, kurang lebih sampai 2 minggu. Nah, selama 2 minggu itu ya liburan kayak biasa. Dan ketika pulang, kakak saya langsung tidur dan punggungnya seperti terbakar loh. Sampai lompat dari kasur dan teriak-teriak, ini kayak kebakar punggungnya itu, kayak panasnya itu benar panas. Minta dicek ada apa. Dari ujung kepala yang belakang sampai ujung kaki itu panas semuanya dan terlihat merah. Nah, akhirnya ibu saya cerita, hati-hati kalau kamu meninggalkan rumah atau kamar lebih dari 7 hari, kasurnya nggak dibalikin, itu ada jin yang menunggu di kasur itu. Tidur di sana. Nah, bisa kemungkinan kakak saya ketika lompat ke kasur atau tidur, itu bertindihan dengan sosok yang ada di sana. Ya, karena ini udah sarangnya ya. Ketika makhluk atau bangsa jin sudah memilih sarang rumah itu, mau jarak kita 10-20 meter pun dia nggak akan mundur karena dia berpikiran bahwa lah ini rumah saya, ya ini tempat saya, kalian harus pergi. Malah jin itu yang akan mengusir kita melalui apa? Melalui gangguan-gangguan seperti itu. Nah, tadi kasur ya, jadi kasur jangan sampai tergeletak, tidak dibalik ya kasur. Terus yang kedua, pastikan teman-teman ketika masuk ucap salam. Bukan assalamualaikum. Ketika rumah itu kosong lama, ucaplah assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk saya dan kalian dan untuk umat Allah yang soleh, makhluk Allah yang soleh. Seperti itu. Sampai 3 kali. Habis itu baru masuk ke rumah. Ketika masuk ke rumah, jangan dulu sentuh kamar. Pergi ke tempat yang paling ujung di rumah itu, rumah teman-teman. Misalnya paling ujung adalah kamar mandi. Masuk ke kamar mandi. Set. Kemudian nyalakan airnya, kerannya nyalakan. Biarin dulu, jangan diapa-apain, biar airnya keluar semua. Kalau ada flush, toiletnya di flush sampai 3 kali. Ingat ya, 3 kali. Di flush, habis itu flush lagi, habis itu flush lagi. Habis itu tinggalin, keran nyalain. Nah, yang kedua, ketika lihat adalah sarang laba-laba, ya maka buka semua horden-horden kamar, horden-horden rumah, jendela-jendela buka semua. Ya, habis itu teman-teman bersihin sarang laba-laba dari pojok-pojok ujung-ujung pakai sapu. Bersihin semuanya, sudah nyangkut ke sapu, sapu itu bawa keluar, lempar keluar. Sapunya lempar keluar ya, lempar keluar. Udah beres itu, baru nanti kasurnya diturunkan pelan-pelan. Nah, ketika turun pelan-pelan seperti itu, ambil sapu lidi, terus pukul-pukul. Bismillah ya Allah Akbar, Bismillah ya Allah Akbar, Bismillah ya Allah Akbar, Bismillah Allah Akbar. Baca seperti itu, atau enggak bebas zikir apapun, dipukul-pukul aja sekarang. Itu mengusir anak-anak jin yang menempel di kasur. Itu mengusir energi-energi negatif yang ada atau menempel di kasur. Nah, habis itu baru bersihkan lantainya, dipel dulu. Wah, ribet banget Kang. Ya memang begitu. Karena sesuatu yang kita tidak biasa dan itu salah satu solusinya, ya jadinya terasa ribet dan segala macam. Kalau teman-teman ingin langsung ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya itu risiko ditanggung masing-masing. Tapi saya menyarankan ini salah satu caranya, dan saya pun kalau pergi keluar kota sekeluarga pulang itu ya seperti itu. Kamar mandi nyalain dulu semua, terus lihat sarang laba-laba udah banyak pun langsung sapuin semua, sapunya lempar keluar, habis itu bersihkan pel segala macam lantai. Udah alhamdulillah. Jangan lupa buka semua jendela. Jadi biar hawanya keluar.
Nah itu caranya. Tadi pertanyaan siapa? Syaraswati ya. Syaraswati. Jadi ada 3 hal yang dilakukan tadi. Kasurnya dilipat, terus kamar mandi, kalau misalnya sampai rumah kamar mandinya dulu, habis itu lantai atau sawang-sawangnya dibersihkan dulu. Ini insya Allah bermanfaat karena saya pun melakukannya sampai sekarang. Jadi alhamdulillah rumah juga ditinggal berapa lama juga nggak ada masalah. Dan bangsa jin itu tahu bahwa ketika dia melihat, dia menyaksikan bahwa manusia ini aware terhadap rumahnya, dia pun tidak akan berani bersarang. Dia hanya diam sebentar, habis itu pergi lagi. Kita tidak bisa memproteksi rumah agar mereka tidak datang ke tempat kita, nggak bisa. Jin itu tuh akan masuk, terus dia terasa panas, nggak nyaman, dia langsung pergi lagi. Nah itulah namanya proteksi. Jadi bukan dikurung rumah kita, mau masuk mental, enggak. Jin itu tetap masuk ke rumah, cuman dia hanya bisa berdiam nggak terlalu lama karena ada hawa panas. Hawa panas dari doa proteksi itu, habis itu dia pergi. Nah itulah namanya proteksi kita tuh berjalan. Nah itu ya caranya atau salah satu solusi yang mungkin bisa teman-teman lakukan jika ingin meninggalkan rumah dalam waktu yang cukup lama, lebih dari 7 hari. Jangan lupa kalau kasurnya kelupaan nggak dibalik, jangan langsung ditidurin, tapi dipukul-pukul dulu pakai sapu lidi seakan-akan kita sedang membersihkan debu sambil berzikir. Ya, kadang-kadang diniatkan agar ya kamu pergi, jangan ada di tempat ini, pergi. Nah seperti itu akan pergi menyingkir dengan sendirinya. Setelah itu ganti spraynya, kalau spraynya udah lama ganti yang baru, seperti itu. Nah ini tujuan seperti ini penting karena kalau tidak dilakukan biasanya tidak akan menimbulkan efek nyaman bagi pemilik rumah tersebut. Jadi kalau pengen nyaman ya harus ada effortnya sendiri, salah satunya ini. Gitu ya, ini mungkin masukan dari saya, dari pertanyaan sahabat Kang Jeffrey tadi. Semoga solusi ini bermanfaat dan selanjutnya mungkin bisa saya tunggu komen-komen lainnya. Teman-teman ingin pembahasan tentang apa, tinggal ketik di kolom komen dan jangan lupa subscribe, like, and comment ya, karena dengan mensubscribe channel ini dapat membantu membesarkan channel ini dan saya dan tim akan lebih semangat untuk mengembangkan konten startup Mister ini. Itu saja mungkin dari saya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.